Halo teman-teman, datang lagi di channel Capture TV. Nah, seperti biasanya kita masuk di ruang psikologi corner bersama dengan Pak Didi Mas Riviono. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengatasi anak kecanduan game. Waduh, ini pasti banyak sekali ya yang merasakan orang tua, aduh anakku ini nggak bisa dilepas dari HP, nggak bisa lepas dari game. Sebenarnya asal muasalnya itu apa sih gitu loh? Ya, biasanya sih karena orang tua yang salah ya awalnya. Secara umum. Jadi mama lagi kerja gitu, anaknya ganggu, udah pakai HP aja dulu, mama sedang kerja, biar diam awalnya. Nah, lalu bagaimana sih caranya membatasi, karena sudah terlanjur tadi, sudah terbiasa anaknya main game, main HP segala macem, dan ke game itu yang lebih parah sih. Lalu bagaimana cara membatasi agar anak itu nggak kecanduan lagi? Oke, begini. Kalau lihat internal biasanya dari kandungan ya, tapi kalau kita lihat itu tidak begitu nyata. Ya, yang nyata itu adalah pelarian dari orang tua. Daripada saya diributin, Kasih HP aja dengan anak-anak, kasih game aja gitu. nah kasih gadget dulu. Ini maunya mama. Nah, kalau kita lihat, kalau itu tidak Anda nyalakan, anak pasti tidak tertarik dengan gadget karena tidak ada warna. Tapi pada saat Anda menyalakan kemudian Anda sodorkan, itu kan ada spektrum warnanya. Bagi anak-anak, dunia berwarna itu yang menarik. Sehingga ada perubahan sedikit, pergerakan warna gitu, mereka sudah pasti ngikuti. Ya, pasti ngikuti sudah. Jadi langkah awal itu kalau menyodorkan itu pada anak-anak di bawah 5 tahun ini berbahaya. Karena mereka sudah masuk dalam dunia pemuasan kebutuhan. Kalau di dalam religi itu namanya pemuasan hawa nafsu. Tapi kalau orang psikologi nggak ngomong hawa nafsu, tetapi itu karena kebutuhan. Nah, kebutuhan yang sebetulnya tidak terjadi, kemudian terjadi karena penyodoran, sehingga anak kemudian ngapain sih ini? Anak kan nggak bisa bicara, tapi kok disodorin gitu loh. Saya berbuat ini sebetulnya pengen komunikasi, tapi kok disodorin dengan gadget, dengan HP. Sehingga mau tidak mau anak ini kan terputus sebetulnya. Jadi langkah pemberian HP yang salah. Pada saat anak sebetulnya harus lengket dengan orang tua secara emosional, keterdekatan humannya, sentuhan-sentuhan, gesekan kulit itu, sense-nya itu sangat dirasakan, sehingga terbentuk yang namanya chemistry. Nah, jadi itu letupan emosional yang dirasakan betul-betul memuncak. Nah, memuncaknya ini dengan HP, bukan dengan orang. Dengan gadget ini yang jadi masalah. Sehingga ketergantungan terhadap gadget itu terjadi dengan mudahnya. Nah, ini yang namanya kesalahan penerapan teknologi terhadap pendidikan anak-anak. Sehingga kecanduan gadget mau tidak mau terjadi. Dan nampaknya di Indonesia ini orang karena dituntut ekonomi, bunyinya daripada saya diributin, ayo kita diamkan. Supaya tidak mengganggu, yang penting mereka itu bisa mengerti. Tenang, saya bisa konsentrasi menghasilkan emas. Padahal kalau dihitung secara finansial, ekonomi ke depannya, jatuhnya lebih mahal. Karena untuk kuratif, ya, penyembuhan lebih mahal daripada pencegahan. Ini yang banyak orang tidak sadar. Sehingga gadget yang menarik itu menjadi lebih dekat, menariknya itu karena keterlekatan spasial mereka. Sehingga kalau dipanggil mamanya, mamanya tidak menarik. Bangun tidur pakai daster, belum pupuran, belum mandi, belum gincuan, iya toh. Anaknya di dekatnya sudah buka YouTube, buka apa-apa yang dia bisa searching, malah diajarin sama mamanya caranya buka begini, mejanya begini. Mamanya jadi tidak menarik. Jadi lingkungan sosial menjadi mati. Berkurang nilainya kalau tidak boleh dikatakan mati. Jadi kecanduan gadget ini sungguh-sungguh berbahaya. Dan Eropa, Amerika, Tiongkok, kemudian Inggris, Jerman itu sudah melarang anak-anak
terutama Finlandia karena pendidikannya bagus sekali di sana mengutamakan itu. Gadget, no way, tidak ada ampun. Jadi kalau anak-anak mereka itu yang kedapatan memegang handphone pada saat usia-usia sekolah, yang dipanggil orang tuanya untuk menghadapi. Nah sebagai orang tua lalu gimana untuk membatasi itu tadi? Ya begini, kalau secara psikologis pemberian itu paling cepat pada usia 10-11 tahun, karena itu sudah masuk dalam kognitif operasional. Anak sudah bisa memilih secara rasional mana yang boleh dan yang tidak, bisa memilah-milah. Jadi secara psikologis, dan itu memang kenyataannya begitu. Nah sekarang di Indonesia beberapa kasus yang ternyata masih usia SD, yang kelas 5, kelas 6 sudah tangannya seolah main game terus gitu, tidak bisa lupa gitu. Ya kan, ada kan pernah mendapatkan gitu, dapat seperti itu. Karena apa? Karena ada yang namanya keterpakuan. Kalau saya nggak megang HP, hati saya tidak tenang, jadi saya harus begini terus, gitu. Ya, jadi itulah yang membuat kita harus prihatin. Jadi kalau untuk pencegahannya setelah usia 10-11 tahun, paling cepat 10 tahun, itu pun harus dibatasi waktunya, Sabtu dan Minggu. Kalaupun sekolah kemudian mengajarkan harus membuka baik Google gitu misalnya, atau media yang lain, guru kita misalnya aplikasi begitu, Anda harus mendampingi. Jadi tugas orang tua itu betul-betul mengawasi sebetulnya di rumah. Gadget untuk anak-anak tidak boleh dibiarkan anak itu bermain sendiri. Jadi sebetulnya sama dengan televisi sebetulnya. Ada tontonan-tontonan usia dini dan dewasa atau remaja itu harus didampingi. Tapi repotnya ini terbentur dengan keperluan dari orang tua yang bersangkutan terhadap pekerjaannya, tuntutan pekerjaan, sehingga mereka mengabaikan itu. Iya, silakan, resikonya ditanggung ya. Misalnya nilainya menjadi rendah tuh. Terus kalaupun mengalami gangguan, ya harus masuk terapi sosial, terapi okupasional dan atau vokasional ya. Jadi itu yang membuat kita sebagai seorang psikolog itu prihatin. Ternyata peran orang tua yang tugasnya membimbing, mendidik dan mengajarkan anak telah ditinggalkan, digantikan, disubstitusikan lewat gadget. Ini salah, begitu. Lalu kalau anak itu sudah terlanjur kecanduan, lalu bagaimana mengalihkan mereka supaya nggak jadi kecanduan? Jadi karena dia sering, tadi kan sudah dibilang, oh nggak enak kalau tanganku nggak main gitu. Nah supaya kita mengalihkan dia supaya tangannya ini nggak mau main games lagi, itu bagaimana? Satu hal harus ada yang namanya pengalihan pemikiran dengan olahraga. Satu. Terus yang kedua dibatasi permainannya. Meskipun marah-marah ya mending kita ayo bertengkar aja untuk menghentikan gitu. Cuman kalau kemudian betul-betul sampai berat, ya kalau ringan bisa tangan, sedang dan berat, biasanya harus bekerja sama dengan para psikiater, psikolog, dan rehabilitasi sosial, anti rehabilitasi sosial. Itu 3 bidang ini yang harus terjun dalam penanganan itu, ya. Jadi kalau menguranginya tergantung nilai dari keluarga masing-masing. Tapi saya menganjurkan nomor 11 harus dibatasi per jam dan per harinya. Kalau lebih dari itu kemudian harus didampingi. Main gamenya sudah online apa tidak dan sebagainya ya. Jadi perlu pendampingan. Jadi tugasnya sebetulnya untuk orang tua lebih berat dengan keberadaan gadget. Ya, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman yang sudah punya anak atau yang sebagai pendidik bisa sebagai masukan untuk orang-orang yang sudah punya anak. Jadi kalau ada anak sudah memang nggak bisa lagi anak itu lepas dari gawai ya pastinya. Jadi harus ada pendampingnya. Kalau misalnya nggak ada waktu pendampingan, ya berikan mereka pengalihkan permainan yang lain mungkin ya. Banyak sekali mainan atau mungkin olahraga atau ekstrakurikuler seperti itu. Jadi memang agak susah, karena sudah itu kebutuhannya anak. Tapi kita sebagai orang tua juga harus
sebisa mungkin memberitahu anak-anak, memberikan motivasi ke anak-anak, memberikan pendampingan ke anak-anak seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan mungkin ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan ke kita, boleh banget komen di bawah. Dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.